Swastiastu. Om Wignamastu Namasidam Om Sidrastu Tatastu Swaha. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Made Krishna tentunya dalam acara kebanggaan kita, Mimbar Agama Hindu. Astungkara, pertama-tama marilah kita haturkan puja pengastungkara, puja puji kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta warna graha beliaulah kita bisa berjumpa kembali, berdialog kembali di acara Mimbar pada siang hari ini dengan keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentunya tidak lupa telah hadir bersama kita seorang narasumber yang mana beliau ini merupakan salah satu tokoh umat Hindu di Provinsi Jambi yang nanti setengah jam ke depan akan bersama-sama dengan kita berbincang-bincang di Mimbar kali ini, membahas tema yang cukup menarik untuk kita bahas di siang hari ini, yaitu tentang membangun generasi Hindu yang sehat, berkarakter, dan juga berintegritas. Nah, untuk narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Gede Pande Semarapura. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak untuk siang hari ini? Astungkara sehat. Astungkara Pak. Kita berkesempatan kembali untuk berbincang-bincang di Mimbar kali ini Pak. Tentunya dengan tema yang berbeda yang sangat menarik kali ini Pak, yaitu tentang membangun generasi Hindu yang sehat, berkarakter, dan juga berintegritas begitu Pak. Nah Pak, dari tema yang akan kita bahas nih Pak, tentunya kan kita selalu berharap generasi-generasi kita itu selalu sehat Pak, dan juga yang pastinya berkarakter begitu Pak. Kalau menurut agama Hindu itu sendiri Pak, apa sih kiat-kiat, apa sih langkah-langkah yang spesifik yang harus kita lakukan supaya generasi-generasi kita, penerus-penerus kita menjadi yang kita harapkan seperti sehat dan juga berintegritas seperti tadi Pak. Silakan Pak, seperti apa Pak? Oke, suksma. Jadi di Hindu kita mengenal tahapan kehidupan yang disebut dengan catur asrama, yaitu dimulai dari masa Brahmacari menuntut ilmu pengetahuan, kemudian masa Grahastha berumah tangga. Nah, di masa berumah tangga inilah kita mulai untuk menentukan generasi Hindu yang sehat, berkarakter, dan berintegritas. Jadi dimulai dengan perkawinan. Perkawinan ini tentu kita harus ada beberapa hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentu harus siap mental dan psikologis kalau mau menikah. Kemudian siap secara ekonomi dan juga cukup umur, karena kita tinggal di Indonesia tentu harus mematuhi aturan yang berlaku. Kita sebagai seorang Hindu tentu melaksanakan apa dharma agama kita, kewajiban kita sesuai dengan agama, dan apa dharma negara kita, kewajiban kita sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Jadi perkawinan itu sudah diatur di Indonesia itu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Di situ ada beberapa syarat bahwa yang pertama cukup umur, minimal 19 tahun. Yang kedua harus mendapatkan izin dari orang tua kalau umurnya itu kurang dari 21 tahun. Yang ketiga harus satu agama, dan kalau misalnya beda agama, tentu kalau kita di Hindu harus dilaksanakan upacara Sudiwidani, masuk ke dalam agama Hindu. Nah, itu syarat secara administrasi. Kemudian pada kesempatan ini juga kami sampaikan juga kepada semua umat Hindu bahwa setelah syarat administrasi lengkap itu, kedua calon mempelai ini harus melapor ke kantor kelurahan, di situ meminta surat keterangan yang istilahnya N1 sampai N4. Jadi yang menjelaskan bahwa
statusnya masih bujang atau masih gadis. Kalau misalnya sudah janda atau duda itu harus ada surat keterangan akte cerai atau akte kematian. Karena hal ini sangat penting untuk menghindari hal-hal supaya tidak terjadi di kemudian hari. Kemudian setelah itu melapor ke pengurus parisade setempat untuk disaksikan pada saat acara pernikahan atau perkawinan. Setelah itu disaksikan, berlangsung perkawinan disaksikan oleh pengurus parisade yang dipuput oleh para pinandite atau pandite sulingge. Kemudian nanti parisade mengeluarkan surat keterangan perkawinan. Nah, surat keterangan perkawinan inilah yang akan nanti dijadikan syarat untuk mengurus akte perkawinan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Nanti dari akte perkawinan ini itu merupakan sumber dalam pengurusan KK, KTP, dan jika melahirkan anak, mengurus akte kelahiran. Selanjutnya pada saat perkawinan kalau si istri atau sang ibu sudah hamil, tentu harus mendapatkan asupan gizi yang bagus, mendapatkan protein, karena ini sesuai dengan program juga dari pemerintah bagaimana mencegah terjadinya stunting ya. Stunting ini perkembangan balita yang tidak normal. Salah satu penyebabnya yaitu kekurangan gizi atau istilahnya gizi buruk. Oleh karena itu, seorang ibu yang sedang hamil harus mendapatkan protein yang bagus, gizi yang baik, kemudian rutin secara berkala memeriksakan kondisi kehamilannya ke dokter, dan juga sang suami harus mendukung bagaimana situasi dalam rumah tangga itu harus harmonis, tidak terjadi pertengkaran, karena kalau terjadi hal tersebut akan berpengaruh terhadap psikologis si cabang bayi. Dan juga bagaimana di lingkungan rumah itu harus kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Sanitasi airnya cukup bagus dan sebagainya. Demikian. Kita tahan lagi Pak untuk perbincangan kita karena kita harus iklan dulu sejenak. Baiklah pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Jambi. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, kembali lagi dalam mimbar agama Hindu pada siang hari ini dengan narasumber kita Bapak Gede Pandey Semarapura. Tadi sempat kita potong Pak untuk langkah-langkah menuju untuk generasi Hindu yang sehat Pak. Bisa dilanjutkan kembali Pak, gimana sih step-step atau langkah-langkah yang harus kita lakukan tadi? Silakan Pak. Jadi kita sambung lagi yang tadi, pada saat sang ibu sedang hamil, tentu kita di Hindu, kalau kehamilannya sudah 7 bulan, kita melaksanakan apa yang disebut dengan upacara megedong-gedongan, yaitu upacara bagaimana kita mengucap syukur dan memohon kepada Tuhan, Ida Sang Yang Widi Wase, agar anak yang lahir nanti dalam keadaan sehat, selamat, dan rahayu. Setelah itu, setelah lahir, kemudian setelah lahir dilaksanakan 3 bulan kemudian upacara 3 bulanan. Disitulah sang cabang bayi mulai pertama kali menginjak bumi, dan di situ juga diberikan nama kepada sang cabang bayi. Nah, pada saat kelahiran bayi ini tentu sang ibu harus memberikan ASI secara eksklusif. Selama 2 tahun memberikan asupan gizi kepada anaknya sehingga kedepannya menjadi orang yang sehat, baik secara fisik maupun secara rohani. Kemudian setelah seiring berkembangnya sang anak ini, tentu kita sebagai orang tua menjadi garda terdepan
dalam memberikan pendidikan bagi anak kita. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka, bagaimana nanti ke depannya sang anak ini menjadi anak yang mempunyai budi pekerti yang baik, berperilaku sopan, jujur, serta berintegritas. Jadi di Hindu sudah banyak sekali ajaran-ajaran mengenai hal itu. Kita mulai dengan ajaran Trikaya Parisuddha, bagaimana berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Dari situ merupakan dasar daripada etika atau perilaku sang anak. Sehingga kedepannya menjadi, karena karakter itu dibentuk dari kebiasaan sehari-hari. Jadi oleh karena itu bagaimana sang anak ini dalam kesehariannya menjadi anak yang mandiri, disiplin, perilakunya sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma, dan yang paling penting itu kejujuran, jujur. Jadi karena jujur inilah bekal nanti anak kedepannya untuk meniti masa depannya dalam kehidupan ini. Karena di mana-mana seperti halnya kalau sudah nanti anak ini tumbuh besar, dia tentu akan masuk ke masa grahastha tadi. Setelah dia belajar, nanti masuk masa berumah tangga, tentu dia harus mencari kerja, kan, mempersiapkan dirinya. Nah, untuk mencari kerja itu tentu dibutuhkan selain pengetahuan, keterampilan juga attitude. Attitude inilah yang menjadi persentase paling besar, di mana di dalamnya terdapat sikap, perilaku kita, kejujuran kita di situ dinilai. Sehingga mudah-mudahan kalau kita membekali anak kita dari masa kecil, kita sudah ajari hal-hal yang baik, kita memberikan contoh yang baik, kita berharap anak kita menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dan kecerdasan ini tentu juga tidak hanya berupa ilmu pengetahuan. Kita berikan juga bagaimana mengelola kecerdasan emosional, kita tumbuhkan sikap ulas asih, sikap kasih sayang, bagaimana menumbuhkan sikap kepeduliannya, empatinya kepada sesama manusia, karena kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial kan tentu kita tidak hidup sendiri. Benar, Pak. Pasti saling berhubungan dengan orang lain, dan kita juga pasti membutuhkan bantuan orang lain karena kita tidak bisa hidup sendiri. Dan terakhir, kecerdasan spiritual. Bagaimana kita, anak-anak kita berhubungan dengan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di situ kita di Hindu, kita kenalkan dengan ajaran dasar-dasar keyakinan sebagai seorang Hindu, yaitu Pancasrada. Bagaimana kita percaya dan yakin dengan Tuhan, Sang Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pelindung. Kemudian kita percaya dengan adanya Atman, bahwa di setiap makhluk hidup ada namanya jiwa yang menghidupi, di mana jiwa atau Atman ini bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Tuhan. Kita di Hindu mengenal ajaran karma pala, yaitu bahwa setiap apa yang kita laksanakan atau kita lakukan tentu ada hasilnya atau buahnya. Kalau kita berbuat baik, kebaikan yang kita dapat. Kalau kita berbuat buruk, keburukan yang kita dapat. Kemudian yang keempat, kita mengenal ajaran Punarbawa, reinkarnasi. Bahwa sebelum kita hidup di dunia sekarang ini, kita pernah hidup dalam kehidupan yang terdahulu. Dan di sini kita lahir ke dunia ini, Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk memperbaiki sikap dan perilaku kita, kesadaran kita, sehingga kedepannya kita mencapai apa yang disebut dengan moksa, kebahagiaan yang abadi, yaitu bersatunya kita Atma dengan Tuhan. Sehingga kita tidak turun lagi ke dunia menjelma sebagai makhluk hidup. Dan moksa itulah tujuan tertinggi dari kita sebagai seorang Hindu,
mencapai kebahagiaan yang abadi. Iya Pak, sangat menarik sih Pak. Nah, tadi kan kita membentuk anak-anak kita, generasi-generasi kita supaya berkarakter yang baik dengan tentunya satu tadi Trikaya Parisuda begitu Pak. Terus ada juga ajaran-ajaran Pancasrada yang memang dalam agama Hindu itu harus kita tanamkan untuk anak-anak kita, generasi-generasi muda kita Pak. Nah, yang terakhir Pak, untuk kita di zaman modern seperti ini Pak Pande, yang semuanya serba teknologi, serba maju begitu Pak. Ada nggak ajaran agama Hindu yang memang khusus gitu, begitu Bapak, untuk membangun kejujuran tadi Pak, integritas tadi yang kita harapkan generasi-generasi muda kita, generasi-generasi Hindu kita menjadi orang yang memang benar-benar punya kejujuran, punya mental yang baik, yang integritasnya tidak diragukan lagi seperti itu Bapak. Bisa dijelaskan Pak, kira-kira ada nggak ajaran-ajaran yang memang mengacu untuk memperbaiki integritas itu gitu Bapak. Silakan Pak. Jadi kita di Hindu dalam kehidupan sehari-hari tentu berpedoman kepada kitab suci kita, yaitu Weda. Nah, di dalam Weda, yaitu di dalam Upanishad, ada ajaran mengenai Satya. Itu artinya kejujuran. Disitulah kita bagaimana diharapkan menjadi seorang pribadi yang jujur, berintegritas. Integritas itu artinya apa terjadi keselarasan dengan apa yang kita ucapkan selaras dengan yang kita perbuat. Ada tanggung jawab di situ. Jadi selain itu juga di Hindu kita ada ajaran pengendalian diri yang disebut dengan Pancayama Brata. Di situ juga disebutkan salah satu bagiannya yaitu Satya, yaitu berkata jujur. Jadi bagaimana jujur ini sangat penting sekali karena di kitab suci kita saja sudah dibahas sangat terang benderang terkait kejujuran. Karena kalau kita jujur, tentu kita akan menghindari hal-hal yang tidak baik seperti tidak mencuri. Apalagi sekarang kita hidup di Indonesia, beritanya terjadi pencurian, korupsi di mana-mana. Nah, hal itulah yang menyebabkan terjadinya bisa kemunduran suatu bangsa. Oleh karena itu, bagaimana kita berharap ke depannya generasi Hindu kita menjadi seorang yang jujur, itu pertama. Melalui mental yang jujur, tidak suka berbohong, tidak menipu. Nah, mudah-mudahan kita mulai dari keluarga kita, mencari penghidupan atau nafkah dengan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai dharma, nilai-nilai kejujuran. Kemudian juga kita ajarkan sangat banyak di Hindu itu ajaran-ajaran terkait catur paramita, karuna, mudita, kasih sayang. Nah, Iya, Pak. dan terakhir bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis melalui Trihita Karana, hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Baik Pak, kita potong dulu, kita iklan lagi. Baiklah pemirsa TVRI Jambi, kita akan lanjutkan kembali mimbar kali ini setelah pariwara berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan kembali mimbar kali ini dengan narasumber kita Bapak Gede Pande Semarapura. Bapak, setelah tadi banyak yang kita perbincangkan di mimbar kali ini, begitu banyak tentang kiat-kiat kita untuk membangun generasi Hindu yang sehat, berkarakter dan juga berintegritas tadi Bapak. Ada pesan-pesan khusus Bapak untuk umat kita, khususnya generasi-generasi muda khususnya di Provinsi Jambi Bapak, silakan.
Jadi saya berpesan kepada generasi muda Hindu. Yang pertama, sekarang ini kan perkembangan teknologi informasi begitu cepat, begitu tinggi. Harusnya bagaimana kita harus lebih bijaksana menggunakan media sosial, yaitu tidak menjadikan media sosial ini hal-hal yang negatif. Yang kedua, tetap menjaga toleransi antar umat beragama, tidak menyebarkan unsur-unsur fitnah, hoak atau unsur sara. Dan yang ketiga, jauhi narkoba. Karena narkoba ini sangat tidak bagus, tidak baik bagi kita, bagi kesehatan kita, dan menyebabkan penderitaan. Selanjutnya, jauhi judi online. Saat ini merupakan permasalahan bersama bangsa, karena judi online ini sudah dilaksanakan oleh dari anak-anak, ibu-ibu, sampai orang dewasa. Jadi hindari judi online dan juga judi offline. Dan terakhir, jadilah pribadi umat Hindu yang percaya diri, selalu berbakti kepada orang tua, ingat kepada leluhur dan juga kepada Ide Sang Yang Widi Wase. Semoga kita selalu diberikan anugerah oleh Yang Widi dalam menjalani kehidupan ini. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Pande. Para pemirsa TVRI Jambi, membangun generasi Hindu yang sehat, berkarakter dan berintegritas adalah proses berkelanjutan yang dimulai dari sejak dini dengan ajaran-ajaran Weda yang berkelanjutan, berproses hingga nanti tumbuh menjadi orang yang berpribadi yang baik, sehat dan juga berintegritas. Baiklah, demikian mimbar pada siang hari ini. Semoga apa yang narasumber kita sampaikan pada mimbar kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk semoton-semoton Hindu Dharma di Provinsi Jambi. Atas nama kru yang bertugas, saya Made Radhakrishna Yuda izin pamit. Kita akhiri mimbar kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. So.